Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga tetap semangat. Oke, baik, hari ini kita akan mempelajari tentang di materi besar yakni Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tapi di sini ada dari sub perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia serta Pancasila di era reformasi. Slide yang pertama, perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Caranya di masa revolusi fisik, ini ada Undang-Undang Dasar dibentuk dalam waktu singkat secara keseluruhan oleh BPUPKI dan BPKI. Jadi segala sesuatunya diatur dalam aturan peralihan Undang-Undang naskah aslinya yang menentukan sebagai berikut. Pasalnya 1, 2, 3, 4. Begini ya. Dan kemudian menanggapi sikap Belanda yang ingin menjajah kembali di Indonesia. Perlu adanya badan yang ikut bertanggung jawab tentang bangsa dan negara Indonesia di samping pemerintah. Yang dimaksud pemerintah pada saat itu adalah presiden. Karena pada saat itu presiden masih menggunakan presidensil, artinya presiden untuk seumur hidup ya. Jadi, kemudian di masa Orde Liberal, Belanda berusaha menduduki Republik Indonesia dan merebut kekuasaan pemerintah Republik Indonesia ini masih berharap ingin direbut begitu ya. Dan PBB perlu ikut campur dengan guna menyelesaikan pertikaian antar negara Republik Indonesia dengan Belanda. Kami ini seharusnya punya Indonesia bukan punya Belanda begitu ya. Nah, karena itu ada konferensi namanya Konferensi Meja Bundar atau KBM di tanggal 2 November 1949. Hasilnya adalah didirikannya negara Republik Indonesia Serikat begitu. Pengakuan kedaulatan pemerintah Kerajaan Belanda kepada pemerintah negara Republik Indonesia Serikat. Didirikannya uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Pengakuan kedaulatan ditentukan akan dilaksanakan tanggal 27 Desember di tahun 49. Dengan demikian, negara Republik Indonesia hanya berstatus sebagai negara bagian dari Belanda saja. Jadi masih memberatkan Indonesia. Kemudian masa Orde Lama. Nah, di masa ini pemilu tahun 55 tidak dapat memenuhi harapan dari masyarakat karena masih berkuasanya model-model raksasa terhadap perekonomian di Indonesia akibat seling bergantinya beberapa kabinet di pemerintahan. Kemudian sistem liberal berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara mengakibatkan kabinet jatuh bangun sehingga pemerintahan tidak stabil karena peraturannya ditetapkan juga seringkali berubah-ubah. Kemudian di masa Orde Baru, di sini kalau kita kenal adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia kami, tuntutannya dikenal dengan nama Tritura. Ini pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Nah, kemudian pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI dan penurunan harga-harga apapun agar ekonominya bisa stabil ya. Kemudian masih lanjut di sini. Pada tahun 83, pemerintah mengajukan satu paket yang terdiri atas undang-undang politik tentang susunan dan kedudukan MPR dan DPR, pemilihan umum, kepartean Golkar, organisasi masyarakat, dan referendum. Nah, kelima paket undang-undang itu disetujui oleh DPR dengan tujuan menjaga terpeliharanya kekuasaan dan menjaga kelanjutan pembangunan sebagai ideologi. Nah, kemudian masa era global. Nah, ini di sini sudah ada muncul ini masanya setelah Orde Baru itu, ini ada masa era global. Jadi penyimpanan kehidupan bernegara era Orde Baru sampai kepada puncaknya dengan munculnya krisis moneter ini di era Soeharto ya, Presiden Soeharto maksud saya. Di era Presiden Soeharto tadi jadi Orde Baru hingga ke masa ini. Karena beliau sudah berkuasa selama 32 tahun, maka MPR mengeluarkan ketetapan seperti ini. Nah,
Kemudian ini selanjutnya, ini lanjutannya ya. Sekalipun MPR telah mengeluarkan ketetapannya, namun permasalahannya ditinggalkan Orde Baru bukanlah sedikit, sehingga merumitkan bagi pemerintah transisi atau pemerintahan era reformasi untuk keluar dari permasalahan tersebut. Pada masa era global telah 3 kali pergantian presiden. Presiden B.J. Habibie dengan Kabinet Reformasi Pembangunan ini masih jadi dari Presiden Soeharto kemudian ke B.J. Habibie. Nah, kemudian dari B.J. Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, ini ada di hasil pemilu ya, 99. Dari sini juga diberhentikan karena melanggar haluan negara. Berarti Presiden Indonesia yang dilengsarkan oleh rakyatnya, masyarakatnya pada saat ini. Kalau di total sudah ada 2 ya, Presiden Soeharto dan juga Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian diganti dengan Presiden Megawati, begitu. Padahal tapi di setiap kepemimpinan beliau, baik dari Bapak Soeharto ataupun Abdurrahman Wahid ini tentu membuahkan beberapa hasil yang positif untuk masyarakat. Nah, kemudian kita masuk di Pancasila era reformasi. Ini adalah era setelah Presiden Soeharto lengser, begitu ya. Di masa reformasi ini dikatakan sebagai masa yang mengformat ulang segalanya, baik dari sistem kepemerintahannya, kemudian juga dari pergerakan yang ada di pemerintahan. Gerakan reformasi lahir dari suatu kebutuhan dan kerinduan masyarakat akan suasana lahir batin, karena pada saat itu sebagian besar masyarakat yang menentang, dalam tanda kutip, menentang dari kepemerintahan ini akan langsung bisa dikatakan tidak ada, artinya mereka akan langsung dibinasakan, begitu, bisa dikatakan demikian. Mungkin ngeri ya pada saat itu. Nah, ini untung aja ada masa reformasi, tapi format ulang ini seperti apa sekarang juga masih berjalan, begitu, masa reformasi tersebut. Nah, kita lihat peranan Pancasila di era reformasi seperti apa. Ini kita lihat sebagai ketatanegaraan, pembangunan nasional, bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hankam, dan ilmu pengetahuan. Syarat dari reformasi seperti ini. Dilakukan dengan semangat dan cita yang jelas sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian berdasarkan kerangka struktural sebagai acuan Undang-Undang Dasar 45. Dan dilakukan dengan semangat mendekatkan diri kepada nilai ideal dari Pancasila tersebut. Kemudian keberhasilan dari reformasi adalah gerakan demonstrasi massal di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh semua komponen bangsa. Artinya masyarakat di situ turut beramai-ramai ya menyemarakan hal tersebut, begitu. Di tanggal 21 Mei 98 mundurnya Presiden Soeharto. Nah, susunan DPR dan MPR dilaksanakan melalui pemilu hingga saat ini. Baik, teman-teman, demikian pemaparan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari 2 sub yang baru untuk hari ini. Semoga teman-teman memahami pemaparan dari saya. Jangan lupa untuk bertanya apabila ada yang tidak dimengerti atau kurang dimengerti. Langsung saja ke forum diskusi. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.